Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue ingin membahas mengenai Samsung Galaxy M31. Jadi seri M30 ini tuh emang dikenal dengan daya baterainya yang gede ya. Dari dulu emang udah 6000 mAh, dan kali ini di seri Samsung M31, Samsung tuh nambahin upgrade di sisi kameranya. Sekarang dia punya lensa 64 megapiksel. Dan gue udah pakai device ini selama beberapa hari, dan gimana sih rasanya? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi HP ini tuh adalah penerus Samsung Galaxy M30s yang sebenarnya tuh belum lama-lama amat dirilis oleh Samsung kemarin. Samsung tuh emang lagi gila banget ngeluarin HP terus-menerus belakangan ini. Ini kan awalnya dari M30 ya, ke M30s, sekarang ada M31. Dulu baterainya M30 itu 5000 mAh. Di-upgrade agak banyak dari segi chipset, kamera, memori, dan sebagainya ke M30s. Nah sekarang M31 itu adalah upgrade lebih di bagian kamera aja, yaitu kameranya yang bisa di resolusi 64 megapiksel dan upgrade dan refresh dari segi desain. Ngomongin soal desain sendiri, desain layarnya tuh Infinity U ya, panelnya tuh udah AMOLED, resolusinya Full HD+, material depannya itu udah kaca, udah dilapisi oleh Gorilla Glass 3, belakangnya sayangnya masih plastik. Susunan kameranya tuh bentuknya ngotak dan vertikal, disusun di sebelah kiri, mirip sekali dengan S10 Lite dan seri Samsung S20 series ya. Memang tren Samsung di tahun 2020 ya penempatan kamera seperti ini. Fingerprintnya masih di belakang, dia masih fisikal, dia punya headphone jack, dan USB portnya tuh udah tipe USB Type-C. Kesan pertama gue megang HP ini adalah bahan belakangnya tuh nggak nyaman, jeplak banget ya, dia fingerprint magnet. Jadi kayak kalian pegang dikit dia pasti berbekas, dan bekasnya tuh lumayan ketara. Apalagi warna yang gue punya ini kan warna hitam ya, makin ketara lagi. Dan gue notice kalau beberapa hari pertama, bahkan di hari pertama gue baru pakai dan udah mulai muncul baret-baret halus di bagian belakangnya. Gue nggak ngerti, mungkin plastiknya itu memang kurang tahan dengan baretan atau gimana. Cuman sayang aja gitu loh, baru hari pertama udah ada baret-baret halus. Jadi saran gue kalau kalian mau pakai HP ini langsung aja dipakein casing. Dari segi spek lainnya itu, layarnya itu 6,4 inci ukurannya, resolusinya Full HD+, chipsetnya pakai Exynos 9611, RAM-nya itu 6GB, storage internal tuh 128GB, udah pakai Android 10 berbasis One UI 2.0, baterainya itu 6000 mAh yang gede itu, dan mendukung 15W fast charging, udah punya dual SIM juga, dan dual SIM ini standby ya, masih bisa ditambahin sama micro SD card kalau emang mau nambahin storage. Kamera belakangnya itu ada 4, dan kamera depan ada 1, yang akan gue bahas nanti lebih lanjut di bagian kamera ya. Speaker dari HP ini tuh ada 1, ada di bawah, dan sayang banget dia nggak punya NFC. HP ini tuh nggak memiliki perbedaan banyak ya dibanding Samsung Galaxy A51. Perbedaan utamanya ya dari segi desain ya, desain layarnya berbeda. Si Samsung A51 tuh punya NFC, yang ini enggak. A51 juga udah punya in-display fingerprint, ini belum, masih fisikal. Nah tapi Samsung M31 ini storage-nya UFS 2.1, lebih bagus daripada storage A51 yang masih UFS 2.0. Jangan lupa juga sama kapasitas baterai M31 yang jauh lebih gede daripada Samsung A51. Nah sekarang kita akan langsung bahas bagian kameranya ya, yang menurut gue emang merupakan upgrade utama dari HP ini. Jadi kamera belakang HP ini ada 4, kamera utamanya itu 64 megapiksel, dia punya kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan satu lagi adalah kamera depth sebesar 5 megapiksel. Kamera depannya ada 1, dia 32 megapiksel, mendukung 2D facial unlocking dan bisa record di 4K 30 fps. Dan ini adalah hasil foto yang gue ambil pakai kamera HP ini, dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri ya, karakternya tuh karakter Samsung lah ya. Warnanya punchy, kontrasnya lumayan tinggi dan sharp biasanya. Tapi menurut gue ya sama yang kita lihat langsung pakai mata ya, hasilnya tuh sedikit berbeda, lebih berwarna dan lebih tajam daripada yang seharusnya. Yang gue sadar adalah kamera HP ini tuh nggak ada kamera tele, tapi kalau kalian pakai untuk zoom, ternyata kualitasnya tuh bisa dibilang bagus ya, nggak pecah. Kalian bisa lihat digital zoom 2 kali dan digital zoom 8 kalinya di sini. Untuk bokeh-bokehan sih nggak perlu pakai live focus, menurut gue pakai mode auto aja udah bokeh kok, udah bagus. Favorit gue dari kamera HP ini adalah lensa makronya, karena gue nggak pernah ngerasain punya lensa makro, dan menurut gue nggak cuman gimmick gitu loh, bisa membuat kita bereksperimen sama hasil-hasil foto kita. Nah ini adalah hasil perbandingan mode kamera 12 megapiksel dan mode 64 megapiksel. Memang dari segi ketajaman dan kalau kalian crop dan zoom, 64 megapiksel tuh lebih baik ya.
Tapi kalau kalian pakai mode 64 megapiksel, dynamic range-nya tuh kalah sama mode 12 megapiksel. Ditambah lagi size fotonya tuh ukurannya lumayan gede ya, 25 sampai 30 MB kalau gue cek. Nah, jadi menurut gue pribadi sih mending pakai mode 12 megapiksel aja karena udah cukup dan dynamic range-nya tuh lebih baik sama bisa menghemat space dan memori kalian. Nah, hal serupa terjadi pada kamera depannya. Mode 12 megapiksel dynamic range-nya juga lebih baik daripada kalau kalian pakai mode 21 megapiksel. Ngorbanin dynamic range menurut gue sama sekali nggak worth it sih. Yang gue sadar juga dari software kamera HP ini, kadang tuh terlalu maksa buat mempertahankan dynamic range. Jadi malah kayak contoh foto ini muka gue jadi gelap dan langitnya terekspos gitu loh. Demi mengekspos langit biru di belakang, muka gue malah jadi lebih gelap. Padahal gue pencet fokusnya tuh ke muka gue, bukan ke langit. Nah, berlanjut ke kemampuan low light HP ini tuh punya night mode, tapi menurut gua nggak kerasa amat, dan tiap kali kalian mau pakai night mode, dia tuh bakal agak lebih ngezoom daripada kalau kalian nggak pakai night mode gitu loh, jadi lebih dekat, bisa kalian lihat di contoh-contoh berikut ini. Nah, ini berlanjut ke contoh hasil video dari kamera HP ini ya. Ini di 4K 30 fps, agak goyang-goyang, dan seperti biasa mode Super Steady Samsung nggak mengecewakan. Udah kayak pakai gimbal stabilnya, bisa kalian lihat. Ini contoh perekaman video kamera depan di 1080p 30 fps. Dan kamera depannya juga bisa rekam di resolusi 4K 30 fps. Ini adalah hasil contoh rekaman indoor ya. HP ini memang mampu merekam di 4K 30 fps, cuman saran gue sih mending di 1080p aja karena stabilization-nya cukup buruk ya. Jadi kayak bikin goyang-goyang banget. Ini contoh dari mode Super Steady lagi di 1080p 30 fps, gue bawa lari-lari, ini beneran gue pegang pakai tangan doang dan memang hasilnya stabil. Super Steady Samsung memang juara deh. So guys, ini adalah hasil perekaman kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Bisa kalian cek ya kualitasnya, sekalian sama suara mic-nya gimana menurut kalian. Nah, kalau yang ini di resolusi 4K 30 fps. So, coba kalian bandingin ya kualitasnya beda jauh atau enggak, suara mic-nya juga gimana. Harusnya sih lebih nggak stabil ya, karena resolusinya lebih gede. HP ini juga punya mode slow motion ya, bahkan suaranya aja ikut ke slow. Tapi kalau untuk yang mode super slow motion, dia nggak ada suara, cuman video aja. Nah, ini juga hal konyol tapi menarik sih menurut gue di bagian kamera HP ini. Jadi watermark dari Samsung tuh ternyata bisa diganti. Kalau kalian lihat tadi comparison yang mode 64 12 megapiksel, ada watermark shot on Samsung S20. Itu tuh bukan dari S20 ya, itu dari HP ini, cuman gue iseng ganti-ganti dan emang bisa diganti nih. Caranya kayak gini dan kalian tinggal langsung foto dan nanti hasilnya bakal ngikutin watermark yang kalian atur tersebut. Jadi kayak software-nya bisa dipakai buat ngibulin orang gitu, buat ngibulin teman-teman kalau kalian punya HP yang lebih mahal dari HP ini gitu. Ya, fitur tambahan lah ya buat ngisengin orang, ya nggak? Dari segi baterai sih emang udah nggak diraguin lagi, kapasitas baterai aja 6000 mAh, dan HP ini selama gue pakai bisa memperoleh screen on time 9-10 jaman kalau heavy use. Kalau pemakaian berat, gue pakai buat nonton film berjam-jam, gue pakai streaming YouTube, chattingan, denger musik, main game sedikit, dan sebagainya lah selama masa karantina ini. Dan HP ini berhasil menemani gue seharian penuh. Bisa lebih hemat lagi dan bisa dapat lagi screen on time lebih banyak kalau kalian nggak pakai berat-berat amat, bisa sampai 11-12 jam, gue udah cobain juga. Jadi kayak HP yang cocok jadi teman karantina. Apalagi HP ini udah pakai layar AMOLED ya, jadi bisa kalian manfaatin tuh dark mode untuk menghemat baterai lebih banyak lagi. Nah, kalau dari segi ngecas gimana? Baterai HP ini kan gede banget nih, dan charger yang dikasih itu cuma 15 watt, standar lah ya. Dan gue udah tes untuk ngecas dari baterainya habis sampai penuh tuh dapat waktu kira-kira segini lah ya buat gambarannya. Memang sih ngecasnya agak lama ya dengan charger 15 watt, tapi ya sekali ngecas juga bisa dipakai seharian, bahkan bisa lebih dari sehari. Jadi menurut gue sih bukan masalah besar ya, dan wajar aja karena emang baterainya 6000 mAh.
Dan dari segi performa sendiri sih, gue tes di Antutu versi 8 dapat skor 193.433. Kurang lebih sama kayak Samsung Galaxy A51 ya, karena sama-sama Exynos 9611, dan hasil ini mengalahkan Samsung S8 Plus gue kemarin yang gue tes dan dapat hasil 170 ribuan, yang ini 190 ribuan. Untuk main game sendiri, gue tes di PUBG Mobile, dia bisa di settingan smooth, frame rate-nya ekstrim, dan HDR Ultra. Jadi udah enak dan cukup banget lah buat main game. Apalagi ditambah baterainya tahan. So, kesimpulannya gimana? Jadi HP ini memiliki kelebihan utama dari segi baterai ya. Baterai tuh gede banget, dia 6000 mAh. Memori internalnya juga gede, 128GB, tambah perlu pakai microSD aja menurut gue udah gede. RAM-nya juga gede, 6GB. Dan kesannya tuh kayak internal dari HP ini tuh serba bongsor gitu. Ditambah lagi kelebihan yang memang ada di HP-HP Samsung, yaitu layarnya, teknologi Super AMOLED-nya yang memang kualitasnya tuh cakep banget, dan itu juga hadir di HP ini. Sementara dari segi kamera sih menurut gua 64 megapikselnya nggak gitu kepake ya, karena apalagi chipset yang dipakai itu bukan chipset kelas atas, bukan chipset kelas flagship yang bisa memproses hasil jepretan kamera 64 megapiksel dengan kualitas yang maksimal. Paling untuk sehari-harinya kepake kalau kalian tuh mau foto sambil ngezoom, karena HP ini nggak punya lensa telefoto, tapi dengan bantuan 64 megapiksel yang tajam itu, jadi kalian bisa ngezoom tanpa kehilangan kualitas foto dan ketajaman. Secara overall, kualitas kameranya sih standar ya, seperti HP Samsung lah pada umumnya. Dan menurut gue, night mode-nya kurang berasa dan kurang ngefek. HP ini cocoknya buat siapa? Menurut gue HP ini cocok banget buat heavy user atau power user. Orang yang seneng banget pegang HP, buka HP, main game terus, nonton terus, bener-bener suka, enjoy, dan menikmati konten multimedianya kebanyakan di HP-nya. Karena baterai HP ini gede banget, dan memang mungkin didesain untuk tahan selama mungkin ya. Dan buat kalian juga yang suka males gitu cas-cas HP mulu karena baterai habis mulu, ya HP ini solusinya karena baterainya gede dan susah banget buat dihabisin daya baterainya tuh. HP ini juga cocok banget nih untuk nemenin kalian di masa karantina menurut gua. Karena ya selama masa karantina sih banyak pegang HP ya, banyak nge-scroll, banyak nonton, banyak main game. Dan HP ini bisa nemenin kalian dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, tergantung dari pemakaian kalian masing-masing gimana. Intinya sih HP ini bagus dan cocok untuk power dan heavy user smartphone ya. Kira-kira segitu aja sih video kali ini. Semoga konten ini membantu kalian semua. Like video ini jika memang kalian suka, dislike kalau emang kontennya jelek, subscribe juga boleh kalau kalian ingin melihat konten-konten gue berikutnya, dan kita ketemu di video selanjutnya. Peace!